ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Aina Ismail Iqbal di mana? Hah? Tidur. Bangunkan. Baik, ini karena Ustaz Abu Zulfa berhalangan, kita isi dengan membaca kitab, melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah. Syarhul Usul Tsalatsah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Coba dibaca sama-sama matannya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu din nabiyhi wa ma'rifatu dinil islamil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalithah ad-da'watu ilayh. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا. Ya sudah ya. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Baik, ahsantum. Sepertinya Hafiz sudah hafal nih. Coba Hafiz. Sudah hafal? Kenapa? Sudah hafal sampai situ? Ya, baca, silakan. Yang keras. Sambil di sini, sambil berdiri. Ya. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus illa hadhihi surata babun al-ilmu terus fabada'a. Taib ahsanta barakallahu fiik. Ya. Yang lain harapkan hafal ya. Dihafal matannya. Taib Nasamir. Qala al-mu'allif rahimahullah ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Yang keempat, bersabar di atas ujian gangguan di dalamnya. Sudah kita baca sebagian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi kata beliau, sabar itu menahan jiwa, memaksa jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya menahan jiwa dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian menahan jiwa dari marah ya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jiwa ini murka, marah ya, merasa putus asa, bosan
dikarenakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia inginkan. Dan hendaknya seseorang senantiasa semangat, ya, senantiasa apa? Semangat di dalam berdakwah, di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia diganggu, walaupun mendapatkan ujian yang berat. Ya, hendaknya dia tetap semangat berdakwah. Karena apa? Gangguan itu, gangguan yang dialami oleh seorang dai ini tabiat manusia. Itu hal yang biasa. Ya, karena manusia itu biasanya mencela, bahkan menolak, menentang terhadap perkara yang mereka belum ketahui. Ya, ini tabiat manusia. Baik. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan setelah ayat. Ya, setelah ayat walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah berlalu para rasul sebelum engkau Muhammad, mereka didustakan, kemudian mereka bersabar di atas, ya, apa yang mereka didustakan dan di atas ujian yang mereka alami sampai datang pertolongan kami. Kata Syekh, wa kullama qawiyat al-adhiyatu qurban nasru. Perhatikan kata beliau, wa kullama, dan setiap qawiyatil adhiyatu, setiap kuat gangguan, ya, setiap kali gangguan itu kuat, semakin kuat, maka qurban nasru, pertolongan semakin apa? Dekat. Ya. Jadi ketika ujian semakin besar, semakin terasa berat, pasti pertolongan semakin dekat. Ya. Semakin dekat. Terutama ini ujian ketika dakwah, ya. Ujian ketika dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ujian semakin berat, maka pertolongan semakin dekat. Walaisan nasru mukhtassan bi an yunsarul insanu fi hayatihi. Dan tidaklah pertolongan itu dikhususkan, ya, atau diharuskan. Pertolongan itu tidak harus bi an yunsarul insan, seseorang ditolong fi hayatihi, ketika dia hidup. Ini perhatikan. Jadi pertolongan itu tidak harus seseorang ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup, ketika dia masih hidup. Wa yara athara da'watihi, kemudian dia melihat pengaruh dakwahnya, qad tahaqqaqa, telah terwujud, ya, dakwahnya berhasil. Baik. Kita ulangi kata beliau, tidak mesti pertolongan itu seseorang ditolong ketika dia masih hidup, ya, sehingga dia melihat pengaruh dakwahnya sudah diterima, terrealisasi, terwujud. Tidak seperti itu. Balin nasru yakunu walau ba'da mautihi. Bahkan pertolongan, ya, terjadi walaupun dia sudah meninggal. Abdurrahman dakwah di suatu kampung, semasa hidup nggak ada yang nerima, bahkan menentang. Tiba-tiba setelah Abdurrahman meninggal, ada orang yang sadar, oh iya benar juga ya apa yang disampaikan Abdurrahman, ya. Akhirnya dia dapat hidayah walaupun Abdurrahman sudah meninggal. Innalillahi. Ya, taib. Walaupun sudah meninggal, ternyata setelah si dai tadi meninggal, dakwahnya banyak yang menyambut, ya.
karena sebab dakwah dai tadi yang sudah meninggal. Baik. Jadi jangan digambar, jangan kita bayangkan pertolongan itu harus seketika itu juga, ya. Bisa jadi dari anak keturunan yang kita dakwahi, ya, yang menyebut dakwah yang kita sampaikan. Walau ba'da mautihi, walaupun dia sudah meninggal. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan, dengan Allah menjadikan pada hati makhluk, ya, qabulan, penerimaan lima da'a ilaihi, terhadap apa yang dia serukan kepadanya. Wa akhdhan bihi, kemudian dia ambil, wa tamassukan bihi, dia pegang teguh, dia pegang dengan kuat. Fa inna hadza yu'tabaru nasran, maka hal ini termasuk pertolongan li hadza da'iyati, untuk dai tersebut, untuk dai ini, wa in kana mayyitan, walaupun meninggal, ya. Jadi setelah meninggal, Allah Subhanahu wa taala baru memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang didakwahi, ya, sehingga mereka berpegang teguh dengan dakwah yang disampaikan oleh si dai tersebut. Nah, dan itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala da'iyati, maka kewajiban seorang dai, ala da'iyah ini di atas, ya, tapi di sini diartikan kewajiban. Maka kewajiban bagi seorang dai ayyakuna sabiran, hendaklah dia bersabar, ya, senantiasa bersabar ala da'watihi, di atas dakwahnya. Taib, walaupun cacian, makian, ya. Tapi ini belum kita alami, ya. Enggak tahu kalau dialami. Mudah-mudahan kita istiqomah, sabiran muhtasiban, ya. Nah, hendaklah dia bersabar di atas dakwahnya, mustamirron fiha, terus lanjutkan dakwah walaupun ujian berat, walaupun diganggu, disakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabiran ala ma yad'u ilaihi, sabiran, dia bersabar di atas perkara yang dia dakwahkan, ilaihi, kepadanya, min dinillah, dari agama Allah azza wa jalla. Bersabar. Terkadang ujian itu, bahkan bukan terkadang, dipastikan datang dari luar atau dari dalam, dari luar, dari masyarakat, ya, dari orang yang kita dakwahi, dari dalam keluarga kita sendiri, bukan memberikan semangat, tetapi malah membuat loyo. Sudahlah, nggak usah dakwah. Dunia kita sempit, rezeki juga nggak banyak, sudahlah, nggak usah dakwah, ya. Nah, ujian bagi seorang dai. Sabiran ala ma ya'taridu da'watahu, dia bersabar di atas rintangan dakwahnya, di atas apa yang merintangi dakwahnya. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dini, salah, ke samping itu malah ke atas. Sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza, dia bersabar di atas sesuatu yang merintanginya, berupa apa? Adza, gangguan. Berupa apa? Gangguan. Bahkan ada yang dianiaya karena sebab berdakwah. Wahahumur rusulu salawatullahi wasalamuhu alim. Maka inilah dia, ya, dan inilah dia mereka. Coba perhatikan, mereka para rasul, semoga salawat Allah dan salam tercurah untuk mereka,
udzu bil qaul wa bil fi'l. Mereka disakiti, ya, disakiti dengan perkataan dan perbuatan, ya, dicaci, disebut pendusta, disebut tukang sihir, disebut orang gila, ya. Bahkan ada para nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, ya, seperti Nabi Zakaria yang digergaji oleh kaumnya. Ini para rasul. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW pun demikian, dicaci, dimaki, ya, ketika sholat di punggungnya diberi apa? Kotoran. Nah, qala Allah Ta'ala kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kadzalika, seperti itulah, ya, ma atalladzina min qablihim, tidaklah datang orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul illa qalu sahirun aw majnun, melainkan mereka mengatakan ini penyihir, dia itu tukang sihir, ya. Nabi disebut apa? Dituduh penyihir, atau dikatakan majnun, orang gila, ya, disebut orang gila. Baik. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah, ya, seperti itulah kami jadikan untuk setiap nabi untuk setiap nabi apa? Aduan, kami jadikan musuh, ya. Untuk setiap nabi kami berikan musuh minal mujrimin, dari kalangan orang-orang durhaka, dari kalangan orang-orang durhaka. Sehingga kalau kita ingin mengikuti jejak para nabi, ya harus siap ujiannya, ya, harus siap ujian di dalam berdakwah. Walakin ala da'iyati, kata beliau, akan tetapi kewajiban seorang da'i an yuqabila dzalika bis sabri, untuk yuqabila, menghadapi hal itu bis sabri, dengan kesabaran, menghadapi hal itu dengan kesabaran, ya. Wangdzur ila qaulillahi azza wajal, coba perhatikan kepada firman Allah azza wajal. Wangdzur, coba perhatikan, coba lihat kepada firman Allah azza wajal li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna, menurunkan, kami menurunkan, alaikal qur'ana, kepada engkau Al-Qur'an, tanzila, secara berangsur, ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepada engkau secara berangsur, ya, bertahap, tidak sekaligus tapi bertahap. Kana minal muntazar an yuqal fashkur ni'mata rabbik. Nyatalah dari perkara, dari hal yang mesti ditunggu, dari hal yang ditunggu, an yuqal, untuk dikatakan fashkur, hendaklah bersyukur atau syukuri nikmat Tuhanmu. Mestinya kan gitu. Kelanjutan ayatnya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu nikmat, ya, Al-Qur'an itu nikmat, membimbing manusia, membimbing makhluk untuk kebaikan, agar menjadi baik, ya. Seharusnya kalau nikmat apa? Disyukuri, ya. Fashkur ni'mata rabbik, maka bersyukurlah, syukuri nikmat Tuhanmu. Walakinnahu azza wajal, akan tetapi Allah azza wajal qal, mengatakan fasbir li hukmi rabbik. Setelah itu Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik,
bersabarlah. Ya, ayat 23 tadi kita ulang, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kemudian ayat 24, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Ya. Di sini tidak Allah nyatakan fashkur ya, tapi fasbir. Bersabarlah terhadap hukum ketentuan Tuhanmu. Maka kata Syekh di sini, wa fi hadhihi, di dalam ayat ini isyaratun, ada isyarat ila anna kullaman qama bihadzal Qur'an fala budda ayanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Maka di dalam ayat ini ada isyarat kepada apa? Bahwasanya setiap man qama, orang yang melaksanakan, menunaikan, menegakkan, ya, mengamalkan bihadzal Quran, terhadap Al-Quran ini, fala budda, maka mesti ayyana lahu, mesti dia mendapatkan, ya, ma yanaluhu, mesti dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi, ya, mimma yahtaju ila sabrin, dari perkara yang membutuhkan apa? Kesabaran, ya, dari perkara yang membutuhkan apa? Kesabaran. Jadi setiap orang yang melaksanakan apa? Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, siap-siap mendapatkan ujian, cobaan, sebagaimana yang dialami oleh Nabi SAW, sehingga membutuhkan apa? Kesabaran. Paham tuh? Jadi ahli Al-Quran itu jangan dibayang mau hidup happy, jangan. Saya nanti mau jadi hafidhul Quran supaya mudah ini umroh, ya, dapat hadiah. Jangan berpikir ke situ, ya. Baik. Kalau dia pandai mahir membaca Al-Quran, dikenal orang, tapi ujiannya nggak ada, nah ini tanda tanya ini. Ini dipertanyakan, dia ngamalkan Al-Quran atau tidak? Ya, atau hanya sekedar bacaannya saja, baca aja supaya ditonton orang, diamalkan enggak? Ini perlu kita tanya diri kita, ya. Kita mahir baca Al-Quran, ternyata kok enggak ada ujian, ini tanda tanya, ya. Karena orang yang mengamalkan Al-Quran pasti dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para nabi, oleh Rasulullah SAW, berupa ujian, sehingga membutuhkan apa? Kesabaran. Wanzur ila halin Nabi SAW, dan lihatlah kepada keadaan Nabi SAW, hina, ketika darabahu qaumuhu, ketika kaumnya memukul beliau, ya, bahkan melempari beliau, ya, dengan batu. Fa'admauhu, mereka pun membuat apa? Nabi berdarah. Mereka pun membuat Nabi berdarah. Mereka lempari, akhirnya Nabi berdarah, ya, kepalanya berdarah. Wa huwa yamsahud dam, kemudian beliau usap darah dari kepalanya, dari wajahnya, an wajihihi, dari wajahnya. Wa yaqul, dan beliau berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka doa ini menunjukkan apa? Sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan Nabi mengatakan, sudahlah, saya berhenti jadi nabi. Enggak ada, ya. Sudah kapok, enggak. Tapi Nabi bersabar dengan mendoakan kaumnya, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun.
Fa'ala da'iyati ayakuna sabiran muhtasiban. Maka kewajiban bagi seorang dai, dia hendaklah bersabar, muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita, kemudian bisa mengamalkannya, kemudian memberikan kepada kita kesabaran ya, dalam mengamalkan dan mendakwahkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.